masyarakat di sini setelah tamat SD mereka tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti SMP karena pertama pengaruh segi ekonominya yang di bawah rata-rata, yang kedua segi geografisnya yang sangat jauh. Nama saya Marindu, selaku Kepala Sekolah SMP SN Pendidikan Bengkanai. Di sini kami sebagai pelaksana di sekolah selama berjalan dari sejak awal sekolah berdiri tanggal 2 September 2021. Di sini adalah sekolah kita yang bernama SMP SN Pendidikan Bengkanai yang berdiri pada tahun 2019 tanggal 2 September. Itu diawali dengan satu kelas, itu jumlah siswa pada awalnya itu 14 siswa. Jadi 2022 bertambah lagi 2 kelas. Tahun 2023 tahun ajaran yang saat ini yang sedang berjalan itu bertambah lagi sebanyak 8 siswa. Jadi meningkatnya peminat ke sekolah kita itu tidak lain dan tidak bukan karena program sekolah mengadakan kursus komputer gratis. Nah, itu jadi peminat, salah satu minat bakat dari peserta didik karena ada program-program tersebut. Nah, mungkin itu yang terkait dengan sekolah kita SMP SN Pendidikan Bengkanai yang ada di Desa Karendan, yang sejak saat ini sudah 3 kelas. Nah, mudah-mudahan dari channel ini bisa menambah minat lagi dari desa-desa tetangga karena program sekolah yang terkait dengan kursus komputer gratis masih tetap kita laksanakan sampai tahun-tahun selanjutnya. Di sini namanya Anas, ini kantor. Kita di sini dari Bahaya Ujimba. Senang nggak sekolah di sini? Ya, jadi pengen sekolah terus atau nggak sekolah? Pengen sekolah terus sampai kuliah. Mantap. Cita-citanya kalau boleh tahu? Pengen jadi YouTuber. YouTuber. Namanya siapa? Nada besok kalau gede mau jadi apa? Polwan. Sophia. Sophia. Besok mau jadi apa kalau gede? Jadi polwan. Polwan juga. Polisi semua. Terus besok kalau gede jadi namanya siapa? Besok kalau gede jadi polwan. Cuma yang beda kok. Semua mau jadi polwan. Nah, ini yang ganteng nih, jadi apa nih? Namanya dulu, nama dulu. Bayu. Bayu kalau udah besar mau jadi apa? Cita-citanya? Polisi juga. Oke, ini Saya cita-cita saya jadi tentara atau polisi. Polisi, polwan, mau jadi polisi, mau jadi polwan, mau jadi tentara, mau jadi apa tadi? YouTuber. Yang penting mau belajar, ya. Karena belajar penting. Apapun itu cita-citanya, yang penting semangat belajarnya harus ada ya. jadi adik semua sekolah di sini kira-kira itu kekurangannya ada nggak?
Yo, apa yo? Yang kira-kira pengen dimajuin biar semangat sekolahnya, belajarnya. Jadi permintaan adik-adik ini apa yang perlu ditambah di sekolah ini? Ekskul, ekstrakurikuler. Fasilitas yang lainnya? Meja kah, atau kipas angin kah, atau segala macam? Jam. Oh, jam dinding ya. Oke, dinding. Terus kalau menurut adik sekolah di sini senang tadi ya? Kalau guru-gurunya baik? Baik. Biasanya pulang sekolah jam? 11.40. Oke, jam 11.40. Ya, jadi di sini kakak-kakak sekalian hadir di sini itu untuk memotivasi adik-adik sekalian bahwa sekolahnya harus semangat. Jadi cita-cita banggakan orang tua ya. Iya. Dan desa kalian ini termasuk desa yang cukup jauh dari kota Muara Tele tadi. Harus kalian banggakan, harus kalian majukan ke depannya. Siap nggak? Oke. Potong rere angsa, angsa dikuali, minta dansa, dansa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan, Bayu Wiba. Oke, terima kasih. Nah, di sini yang menjadi kendala di sekolah kita yang pertama adalah terkait dengan insentif guru-guru. Semoga setelah adanya channel ini, kami berharap ini menjadi PR bersama agar guru-guru yang melaksanakan tugas di sekolah kita bisa bersemangat karena mereka dijamin atau diberikan insentif. Perjuangan mereka sangatlah berat. Karena apa? Karena mereka belum punya penghasilan tetap. Kenapa kami bilang sangat berat? Karena mereka membagikan waktu setelah sore, mungkin mereka bisa ke kebun bagi yang ada kebun. Bagi yang tidak punya kebun, mereka bisa numpang di kebun setempat. Nah, jadi itu yang menjadi tantangan-tantangan berat sampai saat ini. Jadi ini adalah kelas 8 yang siswanya berjumlah 6. Kemarin pindah ke Burung Raya 1 orang karena mengikuti keluarga. Jadi ini adalah bagian kelas yang kelas 8. Jadi untuk ruang kelas ini juga perlu banyak yang harus dilengkapi seperti lemari buku, ya, foto presiden, ya, foto presiden, lambang negara, ya, terus jam dinding dan gambar-gambar poster yang dianggap penting yang menunjang proses belajar di kelas. Oke teman-teman semua, begitulah tadi perjalanan kita di salah satu desa di Kecamatan Lahi Kabupaten Barito, yaitu Desa Karendan. Dan kita sudah melihat seperti apa teman-teman yang ada di SMP Yayasan SMP Bangkanai. Seperti inilah kondisinya, namun dengan segala keterbatasannya tetap semangat untuk semuanya. Inilah teman-teman semua calon-calon pemimpin bangsa ini yang perlu untuk kita perhatikan pendidikannya agar supaya generasi-generasi penerus kita tetap bisa maju dengan adanya kemajuan zamannya nantinya. Tentu saja cita-cita mereka sangat besar sebagai penerus bangsa ini. Semoga mereka dapat tumbuh dengan pendidikan yang memadai sehingga bisa mereka tumbuh besar menjadi pemimpin-pemimpin negeri kita yang hebat. Awalnya berdiri SMP itu berdasarkan dari musyawarah desa, ya. Musyawarah desa, karena pemerintahan desa itu sebelum melaksanakan rencana kerja dalam 1 tahun itu kami harus melaksanakan musyawarah desa dulu. Dari musyawarah desa itu
yaitu kami mendapat suatu usulan aspirasi dari masyarakat bahwa prioritas di Desa Kerendan adalah SMP. Karena SMP itu sangat sulit untuk dibangun dan diajukan ke pihak pemerintah dan syarat-syaratnya tidak bisa kami lakukan, kami bekerja sama dengan pihak Medco yang dalam hal ini menjalani beroperasi di Desa Kerendan, menyisihkan cesarnya untuk pembangunan itu, pembangunan SMP sejak dari tahun 2021 sampai sekarang berjalan. Dengan hadiran SMP itu masyarakat di sini sangat terbantu, karena kalau dilihat dari pihak sebaliknya Pak, masyarakat di sini setelah tamat SD mereka tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti SMP, karena pertama pengaruh segi ekonominya yang di bawah rata-rata, yang kedua segi geografisnya yang sangat jauh. Mereka melanjutkan SMP dulu, mereka harus ke kecamatan, seperti Kecamatan Lahe, Kabupaten Belitung Utara, Muratewe. Sedangkan jarak itu sangat jauh dan makan biaya yang sangat banyak. Jadi kemampuan orang tua itu sangat terbatas. Nah, dengan adanya SMP ini mereka sangat terbantu gitu, Pak. Oke ya teman-teman semua, gambaran pendidikan di daerah pelosok ini memang masih perlu banyak perhatian dari semua pihak supaya peduli pendidikan kita, kualitas pendidikan kita itu semakin tahun semakin naik. Kawan kita sudah hadir juga di sini, Kang Eko. Yang tadi juga ikut di SMP. Kang Eko, kalau saya kan mungkin sudah berapa kali di sini. Ya. Kalau Kang Eko ini kan baru sekali ya, ngelihat fenomena pendidikan di pelosok Kalimantan seperti ini. Tadi kita lihat, apa pendapatnya? Ya, yang pastinya saya terharu ya Pak Sekdes ya. Saya terharu dan sangat peduli lah. Saya dan juga berterima kasih sudah bisa ketemu dengan Pak Sekdes bersama tim Bahaya Wimba. Jadi kita berusaha mengekspos desa Karendan ini yang termasuk cukup jauh dari ibu kota, dari kota Muara Tewe, yang dimana itu untuk fasilitas pendidikannya perlu kita perhatikan ya Mas Anas ya, ya Pak Sekdes. Jadi semoga dengan hadirnya tim Bahaya Wimba di sini bisa memotivasi pemerintah dan perusahaan setempat agar lebih bisa membantu perihal pendidikan di seputaran Desa Karendan. Melalui media Bahaya Wimba ini, saya selaku Ketua Yayasan SMP Yayasan Bangkana memohon agar bisa menyampaikan ke pihak-pihak yang terkait ya. Karena di SMP itu sangat dibutuhkan kayak seperti fasilitas WIP ya. Ya, WIP itu karena sekarang ujiannya melalui ANBK ya, Asesmen Nasional Berbasis Komputer, dan itu harus menggunakan WiFi atau sinyal. Karena di sini kita sinyalnya terbatas, dan itu pun bantuan kepedulian dari Medco Foundation, anaknya Medco, terhadap pendidikan. Beginilah kondisinya yang ada di pelosok Kalimantan, yang khususnya daerah-daerah pedalaman lain juga alami. Dengan keterbatasan yang ada, tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mengusahakan agar anak-anak didik tetap dapat bisa sekolah. Teman-teman semua, inilah tadi pembicaraan kita dengan Pak Sekdes Desa Karendan, Pak Faldi. Kita akan lanjut pada sesi berikutnya atau di video kita selanjutnya, masih di Desa Karendan atau di seputarnya, untuk mengangkat fenomena sosial yang ada di pelosok pedalaman Kalimantan. Terima kasih sudah menyaksikan. Ikutin terus video kita selanjutnya. Tetap semangat dan stay tune. Bahaya Wimba. Komen dan subscribe channel Bahaya Wimba.